Bisa kedengaran ya suara Bapak? Kedengaran, Pak? Oke. Ya, selamat pagi ya semuanya. Baik, hari ini kita kembali bertemu ya di ruang virtual ini untuk Zoom materi pelajaran prakarya gitu ya. Oke, sambil menunggu, ini baru 16 orang gitu ya yang bergabung. Oke, mungkin di minggu ini gitu ya jadwalnya itu kita ulangan tengah semester ya. Jadi berkenaan dengan ulangan tengah semester tersebut gitu ya. Nanti soalnya Bapak kirimkan melalui GCR. Jadi silakan nanti yang belum bergabung di Google Classroom untuk bisa segera bergabung gitu ya. Nah, sekali lagi soalnya Bapak kirimkan lewat situ dan nanti jawabannya juga dikembalikan lewat situ lagi gitu ya. Kembali. Itu terutama atau terkhusus untuk kelas yang Bapak ampuh gitu ya. Kalau untuk kelas yang lain, nah, misalkan dengan Pak Prayogas, dengan Pak Ilham, atau Ibu yang lain gitu kan ya. Nah, nanti silakan mungkin bisa ditanyakan ke Ibu atau Bapak gurunya yang mengampu di kelas tersebut gitu ya. Oke, kemarin rasanya ya sudah Bapak sebar ya untuk kelas 11 IS1, IS2, IS3, dan IS4 apakah masih ada gitu ya yang belum bergabung? Kalau ada nanti ya untuk sorry, untuk kodenya nanti mungkin bisa ditanyakan dengan temannya ya yang sudah bergabung gitu. Oke, mungkin itu sedikit berkenaan dengan soal ulangan tengah semesternya gitu ya terkait cara pengumpulan dan cara pengirimannya nanti gitu ya. Selanjutnya nanti soalnya 25 gitu ya. Nah, jadi nanti silahkan dipilih mana jawaban yang paling benar seperti biasa gitu ya, A, B, C, D, atau E. Kemudian nanti dituliskan misalkan jawabannya A gitu ya. A pernyataannya apa gitu. A atau pilihannya apa kan dituliskan lengkap gitu. Kalau misal milih A, milih B juga sama dan seterusnya gitu ya. Oke, sampai di situ dulu ada yang mau ditanyakan? Silakan. Cukup bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin itu sudah ada dikirimkan Pak Putri di kolom chat ya. Silahkan diisi daftar hadirnya, jangan sampai lupa. Oke, baik mungkin untuk hari ini kita lanjutkan materinya. Sebentar Bapak share screen-nya dulu. Oke, kelihatan ya share screen-nya? Kelihatan, Pak. Oke. Baik, kalau di minggu lalu kita berbicara berkenaan dengan apa sih kewirausahaan dan wirausaha itu sendiri, gitu ya. Jadi minggu ini ya mungkin kita mereview kembali. Ini mungkin beberapa kelompok sudah ada gitu ya persentase atau berbicara tentang wirausaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang ini, gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan gitu materi ini dengan yang semester 1 kemarin sebenarnya ya bisa dibilang hampir sama saja gitu ya. Hanya yang berbeda gitu arah pengolahan kerajinannya gitu ya. Kalau yang kemarin berbentuknya bangun datar gitu ya persegi bukan persegi gitu ya. Persegi ya persegi, lingkaran dan lain-lain gitu ya. Dan teman-temannya kalau bicara bangun ruang tentu kayak kotak, balok gitu kan ya, tabung bentuknya dan lain-lain juga gitu. Hanya kepada bentuknya itu mungkin yang sedikit berbeda gitu ya. Oke, itu berkenaan dengan wirausaha. Jadi kalau kita ingat kembali gitu materinya, wirausaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Berarti dengan demikian ini sekali lagi wirausaha yang bergerak di bidang kerajinan dan bentuknya bangun ruang gitu ya, 3 dimensi sederhananya. Ya mungkin itu sedikit previewnya. Oke, berkenaan dengan wirausaha ini gitu ya. Bapak selalu bilang gitu ya, baik pertemuan kita di kelas gitu, selalu atau semuanya gitu ya, baik wirausaha apa saja itu sebenarnya
selalu akan dimulai dengan perencanaan gitu. Artinya tidak hanya berkenaan dengan hal ini gitu ya. Ketika kamu mau jalan, mau apa gitu kan ya, tentu kita akan buat rencana terlebih dulu. Gitu. Jadi sama dengan wirausaha ini rencana gitu ya. Oke, perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang judulnya kan ya. Oke, dalam judul ini kita termuat beberapa poin penting gitu ya. Artinya apa saja yang mesti kita pahami dalam rencana ini gitu ya. Oke, yang pertama mari coba kita lihat ada pada ide dan peluang usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Jadi ide gitu. Oke. Ide selalu berkaitan dengan peluang. Artinya kemungkinan yang mungkin bisa kita capai gitu atau kemungkinan berhasilnya berapa gitu kan ya. Dari ide yang kita buat itu tadi atau kita coba praktekkan atau kita coba laksanakan terkait pembentukan atau pembuatan kerajinan dari bahan limbah ini gitu ya. Catatan terpentingnya ide kadang-kadang bisa ya namanya ide gitu ya, ada yang ya di luar nalar gitu kan ya. Tapi meskipun demikian gitu ya, jadi jangan dulu gitu kita pandang bahwa ide ini tidak bisa gitu. Mari coba kita pelajari lebih lanjut dulu gitu ya, kita uh, lihat kembali gitu ya dari beberapa sudut pandang. Mana tahu gitu ya dari ide yang ya terlihat tidak mungkin itu tadi, padahal itu yang paling menjanjikan kan seperti itu sederhananya. Oke, berkenaan dengan sumber daya apa saja yang dibutuhkan dalam usaha kerajinan berbentuk bahan limbah ini gitu ya. Tentu pokok perhatian pertama adalah kepada faktor manusianya atau sumber dayanya gitu ya, sumber daya manusianya gitu. Jadi bagaimana kita mengerjakan dan lain-lain karyawan dan sebagainya gitu kan ya, tentu kepada manusianya terlebih dulu gitu kita pasti pahami. Selanjutnya kalau sudah itu mungkin gitu ya, maka bisa berbicara tentang keuangannya atau modalnya gitu ya. Jadi kira-kira bagaimana kita berkenaan dengan modal ini gitu. Karena yang namanya modal bisa cukup bisa tidak gitu ya. Oke. Selanjutnya mungkin yang bisa kita pahami adalah organisasi gitu ya. Jadi bagaimana nanti kita membagi-bagi tugas gitu kan ya dan lain-lainnya harus kita organisasikan gitu kan ya. Selanjutnya lagi ada ya kembali tadi rencananya seperti apa gitu. Idenya bagaimana gitu ya. Sudah dibuat draft dan lain-lainnya seperti apa gitu kan ya. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita mengatur usaha tersebut gitu ya. Karena kalau salah pengaturannya akan berimbas kepada kerugian tentunya gitu ya. Selanjutnya ada pemasaran. Nah, bagaimana cara kita memasarkannya gitu ya? Apakah online, apakah tetap muka dan lain-lain. Nah, itu mesti kita pertimbangkan. Selanjutnya juga administrasi. Artinya penting untuk kita buat catatan-catatan atau pembukuan dari kegiatan yang dilakukan gitu ya. Oke, kalau bicara perencanaan administrasi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang gitu ya, ada banyak gitu yang mesti kita pahami karena berkenaan dengan administrasi tentu seluruh aspek harus kita catat gitu ya. Oke, selanjutnya kalau bicara perencanaan pemasaran usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang, kita mesti memahami gitu ini nanti target pasarnya kemana gitu kan ya. Apakah ditujukan kepada bayi gitu kan, apakah ditujukan kepada lingkungan remaja, apakah ditujukan kepada dewasa atau seluruh aspek gitu kan ya. Nah, selanjutnya mungkin kita lanjut dulu. Oke, berbicara sistem produksi gitu ya. Usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Oke, sebelum jauh-jauh kita berbicara sistem produksi lebih alangkah lebih baiknya kita coba kenali dulu gitu ya. Jadi kalau bicara produk kerajinan dari limbah ini banyak gitu jenisnya. Paling umum atau paling banyak dijumpai gitu ya dari limbah bunga kering gitu ya. Banyak jadi buat-buat gitu tempurung kelapa. Oke, itu salah satu gitu ya.
yang paling banyak kita jumpai. Kemudian kayu, akar bambu, tulang ikan, kulit kerang, botol plastik, styrofoam atau gabus, karet ban, kaleng, botol kaca, dan logam gitu ya. Oke, jadi banyak gitu ya. Artinya bahan-bahan yang bisa kita buat untuk kerajinan ini gitu ya. Jadi seperti yang Bapak biasa lakukan gitu ya, kalau berkenaan dengan tugas itu kan ya intinya bukan kepada, lebih tepatnya kita sebut bukan kepada bagaimana hasilnya gitu, tapi bagaimana proses kita menemukannya gitu. Itu yang lebih harusnya kita bisa kita pahami lebih bersama gitu kan ya. Oke, jadi banyak bahan-bahan yang bisa kita pakai untuk membuat kerajinan ini. Mungkin akan timbul pertanyaan gitu ya, kalau kulit. Pak, link absen adalah Pak. Link absen mungkin bisa dicek di kolom chatting. Kayaknya tadi, itu sudah ada ya. Ada Pak. Ada. Ini loh, Bapak baru buka nih. Ada nih. Baru masuk mungkin Pak, jadi ketinggalan Pak. Bisa Pak, ya, Pak. lambat. Oke, nah tuh ada dari Bima mengirimkan ulang. Terima kasih Pak. Oke, silakan. Ya, silakan diisi ya, jangan lupa. Oke. Jadi mungkin dari beberapa bahan ini akan timbul pertanyaan gitu ya, kalau bicara kayak kulit kerang, kemudian apa lagi itu, dan beberapa bahan lain gitu ya. Bapak ambil contoh sini mungkin kulit kerang gitu. Karena kita jauh dari wilayah pesisir, terus bagaimana gitu kan ya. Oke, bicara tentang kerajinan, dia mengarah kepada keunikan gitu ya. Jadi bagaimana khasnya daerah itu kan, salah satu mungkin bisa tercermin dari bahan apa yang kita pergunakan gitu kan ya. Oke, jadi mungkin kalau kulit kerang nggak ada di wilayah itu kan nggak masalah gitu ya. Artinya bahan yang lain bisa kita pakai gitu ya. Oke, mungkin sampai di situ dulu gitu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Dan mungkin kalau ada yang ya mungkin sedikit kurang jelas atau bagaimana untuk ditanyakan. Saja ya, sambil diisi saja bagi yang baru bergabung mungkin. Hari ini banyak ya. Ada 76 orang. Sudah kemarin kita masih ada aja. Silakan kalau ada yang ditanyakan sampai di situ. Pak. Halo. Ya, silakan. Contoh kerajinan akar bambu tuh kayak mana Pak? Oke, contoh kerajinan akar bambu ya. Ya mungkin sebelum Bapak jawab gitu ya, silakan yang lain mungkin ada yang mau berpendapat terlebih dulu. Mungkin ada yang pernah lihat gitu atau mungkin memilikinya gitu kan ya. Silakan. Kerajinan dari akar bambu. Oke, menarik ya. Karena memang kalau di wilayah kita ya agak sedikit gitu ya berkenaan dengan itu. Jadi Hampir kereda, Pak. Ya, hampir jarang kita lihat gereda di rumah. Oh, Bapak juga nggak punya sih ya di rumah. Iya, ada pernah dibuat orang. Kira-kira mungkin yang lain pernah lihat kan? Ada apa aja tuh? Oke, Pernah, berkenaan. Pak. Pernah. Bentuknya seperti apa mungkin yang pernah dilihat? Patung muka kerak, Pak. Patung muka. Oh ya. Jadinya akar-akarnya itu jadi bulu-bulunya gitu, Pak. Oke. Jadi kayak dirangkai, disambung-sambung gitu ya, digabungkan. Benar. Oke. Salah satu ya. Atau mungkin yang lain ada? Pernah lihat? Kalau itu dari akar bambu memang agak unik ya bahannya. Karena sekali lagi ya seperti yang Bapak bilang tadi, kalau bicara kerajinan gitu ya,
tentu keunikan yang diutamakan gitu. Di beberapa ada juga yang mengutamakan fungsi lebih kepada nilai fungsi gunanya gitu, tapi lebih banyaknya kalau bicara kerajinan tentu mengarah kepada fungsi estetikanya gitu ya. Silakan. Selain dari itu mungkin ada. Silakan kalau yang ada lagi pernah lihat gitu ya. Nikah dari kulit, di kulit banyak juga gitu ya, akhirnya akar bambu gitu ya. Silakan ada. Tidak ada. Oke, jangan malu-malu ya berpendapat. Ya, beberapa mungkin ya yang paling banyak itu bentuk hiasan dinding juga ada gitu ya. Ada yang bentuknya bulat-bulat gitu ya. Tadi yang seperti dibilang patung atau bahkan miniatur daripada bambu itu sendiri gitu ya. Jadi dipotong atasnya gitu kan, di bawahnya dibiarin akarnya, kemudian dibersihkan kan, nanti diawetkan gitu ya akar itu, atau di istilahnya di apa ya? Ya, diawetkan gitu ya. Mungkin bisa pakai pernis, pakai yang lain-lain gitu ya, kita beri hiasan. Nah, itu juga bisa gitu ya. Banyak anunya bentuknya. Oke, ada juga yang pernah membuat itu kayak patung angsa, patung itik gitu kan ya. Nah, yang kecil-kecil gitu dari akar-akar itu disusun jadi satu gitu ya. Itu bisa gitu ya kalau dari akar bambu ini tadi. Mungkin itu beberapa gitu ya bentuk kerajinannya dari yang bertanya tadi. Silakan, kira-kira mungkin ada tanggapan lagi? Lain gimana? Ah, nih Niki seperti ini kan mungkin punya tanggapan atau Abdal. Banyak nih, ada 76 orang nih, silakan. Jadi mungkin ya beberapa dari kelas MIA ya. Nah, kalau dengan Bapak kita ketemunya di virtual gitu ya. Kalau di tatap muka mungkin dengan Bapak Ibu yang mengampu di kelas tersebut gitu ya. Silahkan ya. Nah, jangan malu-malu untuk bertanya. Amanda, nih, Titi, Bima, Bang Mas Aditya Putra, Nia, nah, banyak ya nih. Anggi, Renaldi. Apa ya? Mau tanya. Nah, silakan kalau ada yang ditanyakan. Saya. Oke, silakan. Pak, apakah membuat karya seni itu memerlukan biaya? Oke, baik, berkenaan dengan biaya ya. Oke, jadi berkenaan dengan kita membuat sesuatu ini gitu ya, sebenarnya kalau ditanya biaya gitu, tentu meskipun sedikit pasti ada biayanya. Biaya yang pertama apa? Biaya mikir kan ya. Karena apapun yang kita buat tentu kita pikirkan gitu. Artinya dari situ kita sudah ada mengkonsumsi tenaga dari mana? Tentu dari makanan yang dikonsumsi. Nah, berarti ada biayanya juga sebenarnya gitu ya. Kalau berpikir logis kepada profesinya, tapi mungkin lebih mengarahnya kepada bahannya gitu kan ya. Jadi berapa mesti modal yang kita siapkan untuk membuat ini gitu ya. Jawabannya pasti kalau berbicara tentang pembuatan kerajinan tentu akan ada biayanya meskipun sedikit gitu ya. Maka dari itu sebenarnya PR-nya di situ adalah kita mencari cara gitu bagaimana menciptakan sesuatu ya yang punya nilai jual tinggi gitu ya. Tapi dengan apa namanya modal buat yang cukup rendah gitu. Artinya bukan berarti sembarangan, melainkan kita lebih tekankan kepada fungsi estetikanya gitu ya. Kemarin beberapa sampel yang Bapak ada dapat itu ya, artinya tuh ada yang mengumpulkan tugas gitu ya, dari tugas-tugas yang dikumpulkan. Kan kita tugasnya dari sedotan gitu ya, bunga sedotan. Nah, itu banyak loh. Ada meskipun ada ya beberapa kerjanya sendiri, ada yang berkelompok gitu ya. Dari yang sudah dikumpulkan beberapa Bapak sarut, artinya potensinya sebenarnya banyak gitu.
hasilnya bagus-bagus gitu kan ya. Padahal kita hanya bicaranya dari sedotan. Sedotan biasa buat minum kan ya. Nah, ada yang warna hijau, biru dan lain-lain. Nah, tapi ketika itu ditata, artinya kita beri sentuhan sedikit gitu ya, ternyata bisa menghasilkan sesuatu yang apa istilahnya ya, punya nilai jual loh. Nilai ekonomis. Ya, nilai ekonomis gitu ya. Oke, jadi ada yang bentuknya pakai pot, kemarin kan ada yang bentuknya digantung gitu kan ya. Nah, itu artinya ya dari hal tersebut gitu ya, kalau kita kembangkan lebih, nah, boleh jadi itu jadi sebuah mata pencaharian yang cukup menjanjikan gitu ya, karena ya menjadi perhatian artinya kita bisa lihat bersama gitu ya, kalau sekarang nyari pekerjaan itu sulit. Jadi kalau bisa dengan jalan yang seperti itu, mungkin salah satunya kenapa tidak gitu, karena kayak contoh gitu ya dari sedotan, untuk yang sekarang kan hampir tidak ada atau jarang orang ada jual kerajinan yang seperti itu gitu ya. Itu jadi seperti itu mungkin kurang lebihnya. Oke, silakan, mungkin ada lagi. Kira kerajinan ya. Tapi kalau kerajinan ini ya seperti yang Bapak bilang, ada nanti kita bertemu dengan satu permasalahan unik gitu ya, yang terlihat seperti bukan masalah tapi kayaknya masalah gitu ya. Kira-kira bagian apa? Bagian apa, Pak? Distri? Apa? Yang tahu. Iya. Distri? Bu? Busi. Distribusi. Kenapa Bapak sebut demikian? Anggap saja gitu ya, kerajinan atau sesuatu yang kita buat itu ukurannya kecil gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika yang memesan itu dari wilayah jauh dan satuan yang dipesan mungkin boleh jadi karena yang pesan satu paling banyak kan 2 atau 3 pasang gitu kan ya yang dipesan. Nah, dan sifatnya kecil, taruhlah mungkin sebesar, namanya kerajinan bisa jadi sebesar botol kotek, kan kecil-kecil tuh. Nah, pertanyaan Bapak, bagaimana kita mengirimkan? Memang bisa banyak gitu ya dari biro-biro jasa pengiriman gitu ya. Ada saja yang perlu kita perhatikan, itu benda kecil loh. Kalau keselip, oke. Nah itu salah satu gitu ya. Artinya berkenaan dengan kerajinan ini, karena nanti kan akhirnya itu untuk dijual gitu kebanyakannya. Nah kita masih pahami gitu cara distribusinya bagaimana, dan jangan sampai lengah juga seperti yang Bapak sebutkan tadi, salah satu contohnya. Karena beberapa enggak usah jauh-jauh, Bapak aja kemarin pernah gitu pesan kayak gitu ya. Tapi ya itu tadi artinya kita perlu teliti terkait itu, Pak. Oke. Jadi nanti jangan sampai ketika mau ngirim bingung gitu. Gini gimana ngirimnya gitu kan ya. Itu salah satu ya. Oke, silakan dari yang lain mungkin ada pertanyaan lagi. Kita masih pertengahan bulan Maret ya, berarti kurang lebih setengah perjalanan lagi gitu ya sampai pada ulangan akhir semester 2 gitu ya. Jadi ini karena tidak bisa tatap muka ya, kita review seperti ini saja gitu materinya. Dan juga ya bagi yang belum makalahnya dikumpulkan, segera ya dikumpulkan untuk itu. Jadi artinya nanti sisanya kita tinggal mereview materi lewat Zoom seperti ini. Kalau ini punya kelompok 1 dan 2 kan ya, untuk materi wirausaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang ini gitu ya. Silakan, ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, mungkin kita lanjut sedikit gitu ya. Nah, jadi kita lanjutkan kepada manfaat gitu ya. Manfaat kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang itu ya, bisa sebagai benda pakai, bisa juga sebagai benda hias gitu ya. Artinya bidang kerajinan ini boleh jadi benda yang dihasilkan punya 2 fungsi sekaligus gitu ya. Atau masing-masing satu bisa juga ya, tergantung kepada apa tujuannya ya. Oke, selanjutnya potensi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang ini gitu ya.
daerah pesisir pantai, laut, kemudian pegunungan, pertanian, perkotaan. Oke, jadi dia macam-macam. Itu tadi salah satunya mungkin mengarah kepada bahan baku yang bisa digunakan gitu ya. Kalau contoh mungkin seperti kulit kerang tadi kan ya, lebih mengarah kepada pesisir pantai atau laut gitu kan ya. Kalau pegunungan kayu gitu kan ya karena paling banyak. Kemudian pertanian kira-kira mungkin salah satu mungkin kayak tempurung kelapa, bunga kering, mudah saja gitu ya ditemukan. Nah kalau wilayah perkotaan kan mungkin mengarah kepada gabus, karet ban, botol kaca, logam gitu kan ya, dan lain-lain juga. Artinya potensi masing-masing wilayah itu mungkin ada sedikit perbedaannya. Gitu ya. Oke, sampai di situ silakan kalau ada yang mau bertanya. Kalau ulangannya nanti kita yang PTS-nya itu arahnya kepada materi ini ya dengan materi kita ulangan lisan kemarin. Jadi bab 1 dan bab 4-nya. Jadi setengah-setengah lah soal. Ya, jadi mungkin kemarin bisa diingat-ingat kembali gitu kan ya. Pas ulangan lisannya apa-apa aja yang pernah ditanyakan atau ada keluar di situ kan ya. Yang B point juga Kak, Pak? Hah? Yang B point itu juga Kak? Beb, sementara kalau hitungan kita nggak ada ya, mungkin beberapa pengertian saja gitu ya. Kalau berkenaan dengan harga jual, rasanya seingat Bapak di soal itu tidak ada yang hitungan. Oke. Sih Pak. Mana aja? Oke. Mana aja tuh? Nah, hitung-hitungan ini sebenarnya hanya ada satu gitu ya. Break even point atau titik impasnya berapa. Tapi sederhananya kan seperti yang Bapak bilang kemarin gitu ya. Kalau modalnya sekian dijual sekian, nanti jumlahnya berapa untuk mencapai modal itu kembali. Saja sebenarnya dasarnya. Oke. Ada pertanyaan selain itu? Silakan. Distribusi apa lagi ya? Bentuk kemasan juga kadang-kala di kerajinan ini menjadi hal yang cukup membingungkan gitu ya. Hanya Bapak seringnya bilang kan ada ini kerajinannya kecil aja gitu, tapi kemasannya sangat besar. Sekarang pertanyaannya itu untuk apa? Gitu. Menambah nilai estetika, Pak. Nilai estetika. Oke, ada lagi? Supaya barang tidak rusak, Pak. Supaya barang tidak rusak. Oke, Pak. ada lagi? Saya apakah suatu produk itu harus mempunyai label gitu Pak? Label, oke, menarik ya. Brand, merek, gitu kan ya. Label. Oke. Jadi kalau tadi ya kita sebelum ke label berkenaan dengan kenapa tempatnya bisa atau kemasannya lebih besar daripada kerajaan, oke, mungkinlah beberapa untuk menjaga agar tidak rusak dan lain-lain. Sekarang pertanyaan Bapak, kalau itu untuk menjaga, andai kata fungsinya untuk menjaga, ya, kan besar. Nah, kalau kegoncang, apa tidak makin parah itu? Parah Parah. sih, Pak. Jika Nah, benda itu. itu mudah rapuh seperti kaca. Oke, nah makanya kan artinya beberapa itu gitu ya kadang-kadang bisa membingungkan kita gitu ya. Jadi apa yang bisa kita pahami di situ adalah ya kalau lebih bagusnya gitu ya di beberapa kemasan itu kita tahu dulu itu barangnya jenis apa. Kalau jenisnya kaca ya mungkin kemasannya agak kita benahi sedikit gitu ya. Artinya kita sesuaikan dengan bendanya. Nah, kalau kemasannya ini ya disesuaikan kan seperti itu sederhananya. Oke, berkenaan dengan label. Apakah semuanya harus punya label? Jawabannya ya. Sederhananya kan sama dengan apakah seluruh orang harus punya nama gitu kan ya. Nah, jawabannya tentu ya. Karena pertama untuk membedakan satu dan yang lainnya. Kemudian untuk memanggilnya. Nah, kalau untuk barang biar artinya bisa kita kenali dengan mudah gitu ya. Karena dia punya label, kemudian punya merek ini gitu kan ya. Oke, mungkin itu sederhananya. Silakan kalau ada lagi yang lain. Distribusi kemasan apa lagi ya? Biasanya permasalahan paling umum gitu ya, bukan kalau bicara penjualan online itu beli kemarin belikan satu barang
cat buku untuk adek itu kan ya. Jadi kan kecil, dikirimnya dari Katingan. Sedangkan cukup jauh kan jaraknya. Nah, akhirnya 2 botol kecil, jadi bingung yang ngirimnya mau gimana. Padahal ditanya di depan kan dia bilang sudah bisa gitu. Tapi ternyata masih ada gitu ya sisi yang ya bisa membuat kita bingung. Intinya dari hal tersebut gitu ya, intinya teliti gitu kalau berbicara tentang pengiriman, bicara tentang distribusi. Oke, silakan. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, bentar. Kita masih cukup lumayan ya waktunya. Ini kok nggak mau gerak ya? Ya. Mana dia tadi? Oke. Ini dari poin yang terakhir ini aja deh Bapak ambil. Perencanaan pemasaran usaha kerajinan dari bahan limbah kan ya katanya di situ. Oke, pertanyaan Bapak satu. Oke, artinya jangan sampai gitu kita jauh-jauh bahas. Ketika ditanyakannya sederhananya kita bingung. Limbah itu menurut kalian apa sih bendanya? Kayak sampah, Pak. Yang Barang bekas, Pak. Barang sisa. Sampah yang sudah tidak digunakan. Bahan Sampah. rumah tangga bekas. Barang Rumah yang sudah tidak digunakan. Ada lagi? Bekas pakai. Benda bekas pakai. Anyone again? Ada lagi? Oke. Jadi kan sama kayak beberapa kemarin Bapak tanya kalau nyimpan makanan di dalam kulkas untuk apa, kan hampir mirip sebenarnya. ya, kayak mengawetkan gitu, Pak. Nyaman kada bebasi. Apakah hanya itu kan gitu, sama dengan limbah ini gitu. Apakah hanya berkenaan dengan sampah saja atau benda-benda tidak terpakai saja yang namanya limbah? Ada limbah industri, Pak. Limbah industri. Oke, dengan demikian berarti ada berapa jenis sebenarnya kalau begitu limbah ini? 2 aja, Pak. Organik 2. dan organik. 2, organik dan anorganik. Oke, ada banyak. Oke, ya kira-kira gimana tuh? Nah, kan Bapak bilang tadi sederhana, tapi ketika ditanya jadi bingung. Ada yang bilang 2, ada yang bilang banyak. Kira-kira bagaimana? Oke, jadi kalau bicara limbah ya, dia punya berdasarkan jenis, punya berdasarkan wujud, kan? Kalau jenis ya tadi seperti yang disebutkan gitu ya, ada organik, ada organik. Oke, pertanyaan selanjutnya, kalau itu limbah organik berarti limbah yang bagaimana? Dan kalau itu Limbah rumah tangga. limbah rumah tangga. Oke, berarti kalau anorganik yang tidak bisa diurai. Kenapa? Oke, pertanyaan selanjutnya, kenapa ini bisa diurai, kenapa yang satunya enggak? Oke. Karena jenisnya, Pak. Ya, Bapak tahu jenisnya. Kan dia beda tuh ya jenisnya. Nah, oke, sekarang jenis ini kan anggap saja jenis anorganik gitu ya. Kenapa itu menjadi artinya menjadi limbah yang tidak bisa diuraikan? Ada apa gitu dengan limbah? Contohnya mungkin kan seperti plastik, Pak. Karena plastik, kaca dan lain-lain gitu kan ya. Ya, karena lama prosesnya, Pak. Oke, lama. Ada yang bahkan tidak bisa diurai. Contohnya mungkin sederhana. Coba aja kubur plastik dalam waktu 1 bulan. Bentuknya kan tetap plastik kan ya. Oke. Kira-kira selain dari itu ada yang punya jawaban lain? Oke. Jadi pokok bahasan pertamanya mungkin kita coba pahami kenapa itu disebut organik, kan? Kenapa disebut anorganik gitu ya. Organik, kalau yang namanya organik kan tentu seperti yang disebut tadi bisa diurai dan lain-lain. Oke. Mungkin apa? Kenapa dia organik? Kira-kira? Karena dari alam tentu mengandung, lebih tepatnya karena mengandung unsur karbon kan, unsur hidrogen, unsur oksigen. Oke, kalau kaca dan lain-lain kan tentu unsur kimianya berbeda gitu ya, namanya juga anorganik gitu kan. Jelas kalau organik kan seluruhnya dia akan mengandung itu. Kenapa demikian? Karena rata-rata itu kan
dari sisa-sisa makhluk hidup biasanya kan gitu. Contohnya mungkin seperti kayak daun kan dari makhluk hidup. Dari fotosintesis dia menghasilkan karbohidrat kan atau glukosa itu yang digunakan untuk membangun tubuhnya, otomatis tubuhnya terdiri atas unsur itu tadi dan mudah diuraikan kan seperti itu. Oke, tadi itu dari jenisnya. Kalau dari wujudnya ada 3 gitu kan ya. Ada apa aja? Cair, padat, dan padat dan udara. gas. Oke, jangan ada darah ya, gas ya. Oke, jadi itu kalau berdasarkan jenisnya gitu ya. Jadi ada cair, padat, dan gas. Kalau cair mungkin ya bentuk cairan gitu ya, limbah-limbah cairan itu bentuknya cair. Nah, kemudian kalau padat seperti yang disebutkan tadi plastik, ya, kemudian apalagi kaca dan lain-lain gitu ya. Nah, kalau itu bentuknya gas, mungkin yang paling artinya tiap hari kita kenalan atau kita bersentuhan adalah karbon dioksida gitu ya. Dari asap-asap kendaraan bermotor kan ya. Nah, itu banyak kayak. Nah, dari banyaknya jenis itu tadi gitu ya. Kalau yang sekarang masih bergerak, artinya bidang kerajinannya bergerak kepada yang bentuk padat saja gitu ya. Mungkin boleh jadi nanti kan ya ke depannya dari CO2 bisa dibuat sesuatu gitu ya. Apa boleh jadi pembasmi nyamuk kan juga tidak jadi masalah gitu ya. Atau dan lain-lain kan karena sifatnya gas gitu. Atau mungkin nanti dari cairan bisa dibuat apa gitu kan ya. Itu bisa gitu. Oke, jadi berkenaan dengan limbah mungkin seperti itu ya. Oke, dari situ ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, Bapak akan selalu gitu ya. Ya, karena kita sifatnya Zoom, artinya kita bisa berbicara gitu ya. Bapak usahakan hampir mirip kayak kita di kelas gitu. Jadi selalu dengan pertanyaan, selalu dengan diskusi gitu ya. Kan nih kemarin, kalau ya, tapi karena waktunya hampir-hampir nggak cukup ya, ulangan lisan lewat ini kayaknya seru gitu ya. Ganti mode. Jangan, Pak. Lah kan kalau kemarin kan kalau tatap-tatapan agak gugup gitu kan ya, sekarang kan cuma natap kamera gitu ya. Oke, silakan kalau ada yang ditanyakan. Absensi ya, sambil diisi bagi yang belum mungkin atau baru bergabung. Nah, kan tidak lucu gitu ya. Sudah hadir sekalinya absennya tidak hadir. Silakan, ada? Sistem produksi. Ada? Tidak ada? Kalau tidak ada, mungkin kita lanjut sedikit ya. Jadi kalau yang selanjutnya ada berkenaan dengan perencanaan produksi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang gitu ya. Jadi berkenaan dengan hal ini kita tentu perlu menentukan bahan materi apa untuk produksi kerajinan itu. Nanti dari bahan itu bisa kita tetapkan teknik produksinya seperti apa gitu kan ya. Karena beda bahan ya tentu beda tekniknya gitu kan, sederhananya seperti itu. Kemudian alat dan bahan yang dibutuhkan dalam memproduksi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang nih. Alat dan bahannya bagaimana? Tadi kembali bahan bakunya apa gitu kan ya. Kalau itu misalkan dari kayu gitu, berarti kita perlu pahat. Mungkin kalau itu bentuknya patung untuk memahat dan lain kan gitu sederhananya gitu ya. Nah, proses produksi kerajinan dari bahan limbah ini berbentuk bangun ruang ini seperti apa juga kan gitu ya. Bergantung gitu. Tekniknya seperti apa yang digunakan, nanti prosesnya menyesuaikan gitu kan ya sederhananya. Karena kita tidak bisa tetapkan dulu proses seperti apa jika kita tidak menetapkan material ataupun tekniknya yang akan digunakan untuk produksi seperti apa nanti. Oke, selanjutnya ada pada pengemasan gitu ya. Pengemasan ini termasuk pada distribusi gitu ya dan lain-lain tadi. Artinya ketika itu sudah jadi gitu ya kerajinannya, itu dikemasnya nanti bagaimana gitu. Kita perlu mempertimbangkan keseluruhan itu.
Jangan sampai bendanya kaca kita kemasnya dengan plastik misalkan, atau dengan ini yang dengan kardus dan lain-lain. Nah, tentu kalau kaca dia punya cara sendiri gitu ya, apalagi kalau sifat pengirimannya itu jauh. Mungkin Bapak juga pernah singgung, bagaimana kalau dengan ikan hias? Ikan hias tambah merepotkan lagi gitu ya. Salah penanganan, ikannya mati. Dengan ikannya mati kita rugi, kan itu sederhananya. Nah, sekarang bagaimana gitu? Ya, kalau itu tentu berbeda kembali gitu ya, cara pengemasannya lagi. Artinya dengan demikian maka bisa disimpulkan gitu apa? Bahwa kemasan atau bagaimana cara distribusinya ya menyesuaikan dengan barangnya, bukan barangnya yang menyesuaikan dengan kemasan atau apa namanya jalur distribusinya tadi gitu ya, itu sederhananya mungkin. Nah, oke, sampai situ silakan jika ada yang mau ditanyakan. Pak, gimana kalau kita pesan makanan dari luar negeri, kita dari sini? Oke, kan itu juga seperti yang Bapak bilang tadi, artinya terlihat bukan masalah gitu ya, tapi kayaknya jadi masalah gitu. Kan kita di sini anggap saja pesannya jauh dari, nggak usah jauh-jauh deh dulu, dari Singapura aja gitu kan kita pesannya. Nah, ke sini itu kira-kira bagaimana? Tentu yang pertama kalau itu sifatnya makanan gitu ya, akan basi. Kenapa demikian? Kalau jaraknya terlalu jauh kan otomatis dia lebih dari 1 hari. Oke, jadi sambil kita perhitungkan gitu ya bagaimana jarak tempuhnya. Kalau itu benda ya tidak untuk dimakan, mungkin Bapak rasa tidak ada masalah gitu ya. Nah, karena banyak sekarang kan ya dari sini bisa kita beli online dan lain-lainnya gitu ya. Nah, tapi kalau itu benda untuk dimakan, kalau pesannya jauh-jauh, ya mungkin sampai rumah masnya atau mbaknya gitu kan ya, itu makanan sudah berbentuk yang lain gitu ya. Oke, kalau pertanyaannya bisa dipesan, ya bisa gitu. Cuma itu tadi, gitu. Bentuknya tidak terjamin pastinya, karena waktu tempuhnya ya bisa jadi lebih dari 1 hari. Kalau makanan sifatnya tanpa pengawetan. Kalau mungkin bentuknya pengawetan kayak cemilan ya boleh jadi tidak masalah gitu ya. Karena dia ada batas waktu penggunaan gitu, lebih dari 1 hari pastinya, dan pastinya juga lebih dari 1 bulan gitu. Oke, mungkin silakan ada lagi. Karena kalau kita analisa gitu ya berkenaan dengan cara penjualan yang sekarang, akan banyak loh kamu ketemu pertanyaan-pertanyaan menarik di situ. Ini segelintir kecilnya gitu ya, artinya beberapa bagiannya. Gitu. Silakan, ada lagi. Nih, Rahmat gimana nih? Biasanya paling seru bunyinya nih. Pak, ulun Pak izin Pak lah. Oke, mau kemana sekarang ini? Ya pembinaan Pak. Oh, pembinaan ya, tidak masalah. Oke. Tapi absennya tadi sudah diisi? Sudah Pak, izin keluar dulu Pak lah. Oke, siap. Siang Pak. Oke, siap. Oke, silakan. Yang lain? Kalau ada? Ada. Oke. Nah, kita santai ya, artinya ada 20 menit ya buat sharing-sharing lah gitu, oke? Atau mungkin berkenaan dengan hal yang lain, ada yang mau ditanyakan juga Bapak persilakan ya. Karena ya kalau kita berfokus gitu artinya pada materi yang ada gitu ya, sulit gitu. Apalagi bicaranya wirausaha, mungkin dari sisi pandang yang lain ada gitu, atau mungkin dari hal-hal yang lain ada yang mau ditanyakan, silakan. Apakah setiap Gimana? produksi itu harus punya iklan gitu? Produksi apakah harus selalu punya iklan gitu ya? Oke, sederhananya gitu ya, harusnya sih iya gitu. Kenapa demikian? Iklan itu sebenarnya tujuan untuk apa gitu? Untuk memperkenalkan barang. Artinya biarpun sedikit gitu ya, barang itu tadi kalau ya bisa dilaksanakan kan, kenapa tidak kita pakai iklan? Nah, tapi ada tapinya.
Nah, sambil kita perhatikan gitu biayanya bagaimana gitu kan ya. Media sosial bisa. Foto udah. Oh, oke, jadi ya seperti itulah kira-kira artinya kalau ditanya apakah perlu iklan, jawabannya perlu. Itu seharusnya sebenarnya gitu ya. Tapi dari beberapa faktor kan, mungkin dari sisi biaya dan lain-lain, itu tidak artinya tidak balik modal gitu. Sederhananya ya bisa kita tidak laksanakan terkait itu gitu, terkait pengiklanan. Kalau semestinya ya kalau bisa, kenapa tidak? Itu saja sederhananya. Oke, silakan mungkin ada lagi. Bagian masih ada ya 10 nggak 10 ya, 15-an menit, 10.20 kan ya. Nah, 10.20. Silakan, mungkin ada pertanyaan. Oke. Silahkan gimana? Ada yang bertanya? Cara ini. Oke, berarti di ya pertemuan selanjutnya mungkin kita lebih mengarah kepada nggak mau gerak ya. Nah, oke, lebih pada ke perhitungan titik impasnya gitu ya. Jadi kalau untuk ini ya mungkin kita sampai bagian sistem produksi ini dulu gitu ya, lebih khususnya terarahnya. Silakan berkenaan dengan perencanaan kemudian sistem produksi ini, apakah ada pertanyaan gitu kan ya. Bagus tadi ya, banyak sudah beberapa pertanyaan, tapi mungkin masih ada gitu, silakan. Tensi, kerajinan, pegunungan, pertanian, perkotaan. Oke. Pegunungan ya. Jadi sederhananya kalau potensi kerajinan 4 wilayah gitu ya kita dibaginya gitu. Dan uniknya gitu ya, dan artinya seluruh potensi ini kalau di negara kita bisa dikembangkan gitu ya, karena bicara wilayah pesisir laut kita ada wilayah, bicara pegunungan kita juga ada, pertanian, perkotaan apalagi gitu kan ya, seluruhnya kita punya gitu. Oke. Saya melihat kisi-kisi kemarin apapun yang gitu atau enggak. Oke, siap. Oke, ya. Sip. Oke. Bagaimana kira-kira? Administrasi faktor ide. Tapi oke, dari seluruh ini mungkin ya rasa yang tersulit sebenarnya kita adalah pada tahap pertama gitu, biasanya berkenaan dengan ide gitu. Karena berbicara ide gitu ya terlihat simpel,
Tapi ya coba saja gitu, akan sangat sulit gitu kita menemukan ide. Kalau ide secara umum mungkin bisa sebentar aja gitu. Tapi kalau ide kreatif, boleh jadi 1 bulan, boleh jadi berminggu-minggu atau berbulan-bulan gitu ya, sulit ketemunya. Gitu. Ya, peluang gitu ya juga artinya tidak hanya kita pahami idenya gitu, peluangnya bagaimana? Jangan-jangan itu tidak punya peluang gitu ya. Kalau tidak punya peluang, untuk apa kita kerjakan kan gitu sederhananya. Itu silakan kalau ada yang bertanya, masih lumayan. Ada? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, Bapak yang tanya, kan gitu aja. Oke. Kalau dari Bapak gitu ya, pertanyaannya sederhana. Kan manfaat kerajinan dari limbah berbentuk bangun ruang ini, gitu kan ada yang sebagai benda pakai, ada yang sebagai benda hias, gitu. Kira-kira, gitu ya. Kalau benda hias mungkin rata-rata pernah melihat. Nah, kalau yang sebagai benda pakai mungkin ada yang bisa bantu menyebutkan contohnya seperti apa? Kursi. Hah? Kursi. Kursi, oke. Ada lagi? Kan kalau itu kerajinan untuk benda hias kita pasti sering lihat. Nah, tapi kalau untuk benda pakai ya arahnya itu lebih jarang gitu ya. Tapi ya contohnya termasuk kayak kursi. Kursi mungkin dari kursi rotan gitu kan ya. Oke, kita selanjutnya kira-kira apa lagi? Lemari dengan meja, Pak. Lemari, meja ya. Oke, lemari juga banyak ya dibuat kreatif. Oke, bisa. Oke, meja. Ada lagi kira-kira? Topi, Pak. Topi. Oke, topi ya. Topi juga bisa ya. Oke, ada lagi? Jaket. Jaket. Oke, anyone again? Oke, pasti banyak ya. Itu Pak, tas kayak waist bag lagi kayak apa tuh, tote bag tuh Pak. Oke, bisa juga ya. Dan banyak lagi gitu ya bentuk-bentuk kerajinannya. Oke, jadi bisa ya mungkin salah satunya karena kebanyakannya tentu bicara tentang kerajinan ini mengarah kepada benda hias ya, boleh jadi mungkin kalau kita mulai bisa dari yang kepada benda pakai gitu ya. Nah, artinya sektor untuk apa tujuan pemasarannya ya meskipun bendanya sama tapi tujuannya agak berbeda gitu kan, itu sederhananya untuk hal ini gitu kan ya. Oke, silakan. Dari situ ada yang ditanyakan? Silakan. Nah, biasanya nyari pertanyaan ini kayak nyari jarum di tumpukan jerami ya. Sangat sulit gitu. Mending jawab daripada nanya kan gitu sederhananya. Silakan. Ini mungkin ada, kita ya mungkin sisa waktunya kurang lebih 9 menit lagi gitu ya. Kan tidak ada tugas-tugas ya Bapak tunggu gitu ya. Berbicara tentang bunga dari sedotan ataupun dari tugas yang makalahnya gitu ya. Oke, mungkin dari beberapa yang kumpul gitu ya sedikit Bapak evaluasi berkenaan dengan tugas tersebut gitu ya. Oke, ada beberapa laporan gitu ya yang menyebutkan artinya banyak yang kerja sendiri gitu ya. Karena itu kemarin kan Bapak bagi per kelompok gitu kan ya. Oke, yang sudah ya biarlah sudah. Gitu. Tapi untuk ke depannya gitu ya Bapak akan saling mengerti saja gitu ya, saling memahami berkenaan dengan tugas itu gitu ya. Artinya ya kalau bisa sistemnya per kelompok gitu, karena sekali lagi itu tugas kelompok gitu kan ya. Nah, tapi ya kalaupun
Karena yang namanya biasanya kelompok itu perkaranya sebenarnya bukan kepada apa orang-orang dan atau yang lain-lain gitu ya, tapi biasanya kepada kerjasamanya gitu ya. Oke, Bapak harapkan gitu seluruh kelompok yang ada gitu bisa bekerja sama dengan baik gitu ya terkait pembuatan tugas itu gitu. Nah kemarin ada 1, 2, 3, 1 rasanya kemarin yang bukan itu dia sendiri gitu yang bekerja. Oke, tapi ya paling tidak gitu ya. Meskipun demikian gitu, intinya dikerjakan gitu. Ya, yang penting kita sudah ada mengerjakan kan, nah, tentu ada nilainya gitu. Itu saja ya, sederhana. Sedikit Bapak koreksi berkaitan dengan itu kerjasama antar tim. Oke, silakan mungkin ada pertanyaan? Tidak ada. Dua menit loh, masih ada mungkin ya 1 pertanyaan masih cukup. Tidak ada. TikTok gitu kan ya. Bunyi jam berbunyi. Oke, kalau tidak ada mungkin untuk hari ini kita cukup saja dulu gitu ya. Nah, jadi berkenaan dengan ini nanti ulangan tengah semesternya soalnya Bapak kirimkan lewat GCR. Jadi bagi yang belum bergabung di GCR sekali lagi harap segera bergabung gitu ya, karena otomatis ya nggak bisa lihat soalnya gitu kan ya, karena Bapak kirimnya lewat situ. Google Classroom kemarin yang Bapak bagikan di kelas-kelas langsung kodenya. Masih ingat ya? Nah, Ya, Pak. mungkin beberapa kan kemarin ada yang istirahat tapi Bapak tuliskan di papan tulis kan kodenya. Oke, jadi silakan ya nanti Pak kirimkan mungkin ya setelah ini gitu ya. Berkenaan dengan itu. Yakin tidak ada yang ditanyakan? Ya, Pak. Tidak ada. Oke. Baik, kalau tidak ada mungkin kita cukup, artinya sebelum ini Bapak tutup gitu ya. Seluruh yang kita bahas, kita bicarakan, seluruhnya ini real untuk pembelajaran saja gitu ya. Artinya kalian bicara ya, ada yang ditanyakan? Ada. Oke, karena bicara tentang ini sejatinya sebenarnya sesuatu yang sensitif gitu ya. Nah, apalagi karena bidang-bidang wirausaha itu kan banyak gitu ya, juga mungkin caranya beraneka ragam, tentu kenapa Bapak sebutkan seperti itu. Jadi sekali lagi apapun yang kita bahas, apapun yang kita pelajari gitu ya, yang Bapak jelaskan gitu ya, seluruhnya murni atau real untuk pembelajaran gitu ya, tidak bermaksud yang lain. Jadi kalau ada salah kata, salah penjelasan, Bapak mohon maaf gitu ya. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Gitu. Pagi, Pak. Pak.